Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Firman Tuhan yang bersama-sama kita renungkan saat ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke atas, ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, tentu kita semua pernah mempunyai pengalaman untuk menunggu atau menanti sesuatu. Macam-macam yang kita tunggu. Menanti kiriman paket atau surat, menanti panggilan setelah beberapa waktu melamar pekerjaan, menanti kedatangan tamu, menanti periksa di rumah sakit, menanti telepon, dan lain sebagainya. Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa yang namanya menanti itu adalah pekerjaan yang membosankan. Membosankan. Ya, ketika menunggu dan yang ditunggu itu kok nggak kunjung datang, rasa-rasanya bosan. Beberapa orang nggak sabar karena nunggu begitu lama, kemudian give up, menyerah, meninggalkan. Contohnya, menunggu antrian dokter, dia dapat nomor 34. Padahal antrian baru nomor 2. Mana dokternya meriksanya kok lama banget. Karena nggak sabar ya sudah pulang, nggak jadi periksa. Kalau kita perhatikan rupanya ada juga beragam cara orang untuk mengungkapkan ekspresinya dalam menanti. Ada yang main HP, ini yang sering kali terjadi. Ada yang ngobrol dengan temannya, ada yang membaca buku, ada yang mengerjakan pekerjaan melalui laptop atau HP, ada yang nelpon, ada yang melamun, ada hal lain lagi yang dilakukan. Ini yang biasa dilakukan. Bagian yang kita baca tadi adalah kisah ketika para murid itu sedang menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Menanti apa? Menanti kedatangan Roh Kudus yang akan menuntun mereka, yang akan menguatkan mereka untuk menjadi saksi Kristus. Mereka belum tahu persis memang kapan itu terjadi, kapan Roh Kudus yang dijanjikan itu akan turun. Tapi mereka tahu bahwa Tuhan pasti menepati janji yang diucapkan. Dan mereka menantikan janji itu. Apa yang mereka lakukan ketika mereka menanti? Kalau kita perhatikan dalam ayat 14, dengan jelas mengungkapkan, mereka menanti secara aktif, tidak pasif. Hal ini mereka jalani dengan mengembangkan persekutuan di antara mereka. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun itu artinya mereka melakukan terus-menerus. Mereka melakukan dengan rajin. Hal ini mereka lakukan karena mereka menghayati kesatuan dalam doa itulah yang membuat mereka kuat. Kesatuan dalam doa itu yang membuat mereka saling menguatkan. Karena situasi yang mereka hadapi itu saat itu tidak mudah. Doa bersama menjadi kekuatan mereka menantikan kedatangan Roh Kudus. Pengalaman doa para murid, para perempuan, Maria ibu Tuhan Yesus yang menantikan kedatangan Roh Kudus inilah yang juga menjadi dasar banyak gereja-gereja menyelenggarakan persekutuan doa di antara peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sampai dengan turunnya Roh Kudus. Hal ini juga dilakukan
oleh GKJ Manahan, sejak kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita diajak bertekun dalam persekutuan doa setiap hari bersama-sama di gereja. Untuk itu jemaat mohon untuk hadir bersama-sama, kita menyatukan hati untuk kita menanti turunnya Roh Kudus. Ya, dalam kehidupan ini, bukankah doa menjadi kekuatan? Terlebih ketika doa itu kita satukan bersama-sama dengan saudara seiman. Kalau saat ini kita berada dalam masa penantian turunnya Roh Kudus, mari kita saling menguatkan. Mari kita semakin giat dalam doa dan bersekutu bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah untuk peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang memberikan kepastian akan masa depan bagi kami. Saat ini kami dalam masa penantian turunnya Roh Kudus. Mampukan kami untuk menyatukan hati kami, tekad kami dalam doa. Karena doa dalam kesatuan mempunyai kuasa yang luar biasa untuk meneguhkan dan menguatkan kami melanjutkan persiarahan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.